Enak dengerinnya, cuman jangan salah lagu. Lagu dangdut jangan. Ada bocah kamu saya preman baru insaf, lo azan maghrib pakai lagu dangdut. Malah kencang banget kedengeran semua. Ayo sholat, ayo sholat, ayo falah, ayo falah. Allahu Akbar. Nih, Masya Allah, seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya, terarah hidupnya. Kenapa? Karena agama aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita, agama kita Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والتقى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Abdul Basit selaku Ketua MUI, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Hasan Asari selaku Bapak Camat Kecamatan Kedung Waringin, yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Hafiz Ridho selaku Ketua MWC NU, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Apendi selaku Kades Mekarjaya, yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Marhum selaku tokoh agama. Hadir tengah-tengah kita Bapak AKP Agus SH selaku Kapolsek Kedung Waringin, dan hadir tengah-tengah kita yaitu yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Haji Muhammad Hussein, para guru, para tokoh yang lainnya yang mohon maaf gak kesebut namanya karena segini doang yang dicatatinnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, terkhusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444, tanda kutip melalui hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita wujudkan generasi berakhlak mulia. Masjid Jami Al-Hidayah, Kampung Babakan, Desa Mekarjaya, Kedung Waringin, Bekasi Ujung. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua, para ibu, bapak, hadirin jamaah, malam hari ini semua mendapat berkah. Amin ya Rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Isra dan Mi'raj. Bicara Isra dan Mi'raj, Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, mau kemana cing? Gue mau Isra. Jadi Isra itu perjalanan yang sangat jauh di waktu malam ditempuh dengan waktu yang singkat. Bu, kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi.
Ayatnya jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Allah yang menjalankan, Rasulullah yang dijalankan. Karena Isra Mi'raj ini merupakan ukurannya bukan ukuran otak, tapi ukuran iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung dah Bu. Nggak nyambung. Ukuran otak nggak nyambung. Kenapa? Ayo kita pikir. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan baru nyampe, 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Bu, ukuran otak nggak nyambung, ukurannya adalah iman. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Kalau ukuran otak, nih kita main otak-otakan nih. Nih Bu, Dua ada bocah nih depan nih. Nah, 2 orang nih bocah nih. Nih cewek nih Neng, lu Neng ya. Nih 2 orang nih. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada emak bapak sebab anak akibat. Benar? Ada emak ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman gak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya gak ada, emaknya gak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah yang mau. Ukuran otak nggak nyambung. Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Benar? Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya laki? Kenapa? Karena Siti Maryam wanita suci, nggak bisa disentuh dengan laki-laki manapun. Allah mau, nggak ada suaminya, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang ngomong ala ke Siti Maryam. Bahkan bukan di babakan, bukan di luar negeri. Bu, luarnya lagi. Bu. Jadi ukuran akal nggak bakal nyambung nih Isra Mi'raj. Kenapa? Ukurannya iman. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ke-7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah. Sebelum subuh udah duduk lagi di depan Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Lagi bengong Nabi depan Masjidil Haram. Kok bingung Rasulullah? Kenapa bingung? Kalau gue ceritain sama sahabat takut nggak percaya, bengong Nabi. Akhirnya datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Datang kok nyamperin. Apa kata rombongan Abu Jahal? Muhammad, dari mana kau? Habis Isra Mi'raj saya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke-7, tembus ketemu Allah, dapat perintah sholat. Apa kata rombongan Abu Jahal? Wah, Muhammad PA loh. Nggak mungkin. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya, nggak mungkin. Bohong. Wah, nggak percaya gue meluk. Sekarang berdiri. Rasulullah suruh berdiri, Bu. Berdiri. Rasulullah angkat kakimu sebelah. Diangkat sama Rasulullah. Bisa berdiri? Bisa. Sebelah lagi angkat dong. Lah jatuh saya. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Begitu aja ente jatuh, apalagi ke langit ke-7. Nggak mungkin. Pergilah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Kemana? Datang ke Sayyidina Abu Bakar, ngadu. Apa kata rombongan Abu Jahal? Abu Bakar, temen lo Muhammad udah PA. Teman udah stres. Kenapa? Katanya habis Isra Mi'raj dapat perintah sholat, sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Siapa yang bilang? No, temen lu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 100%.
1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Walah kok. Tuh, makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. As-Siddiq itu lakob, julukan. Kadang-kadang masih salah nih di kampung kalau terawih. Bilal sering salah tuh. Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Siddiq tukang cilok. Bukan bin Siddiq. As-Siddiq itu lakob, julukan, artinya yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka Isra Mi'raj kau dapat perintah sholat ibu, bu. Pertama perintah sholat 50 waktu. Pulang Nabi di jalanan, ketemu sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget. Yang bener mah kilokan gocap. Ini kalau bahasa kita, bener Nabi Musa dapat 50. Kebanyakan. Kalau kata gua kebanyakan. Umat lu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua. Umat gua mah tinggi-tinggi, kokor, gede, gemuk, badannya minum susu, madu. Umat lu gua liatin kecil, kurus-kurus. Makan genjer doang kampung. Enggak bakal bisa dah Muhammad umat lu. Enggak sanggup 50 waktu. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nabi balik kok minta diskon sama Allah, dikurangin 5. Tinggal 45. Balik lagi Nabi di jalanan ketemu, dicegat lagi sama Nabi Musa. Ayo lu. Ayo mau kemana? Berapa udah? Tinggal 45. Nabi Musa, kebanyakan. Kata gue balik metakorting. Balik lagi Rasulullah sama Allah. Mondar mandir. Akhirnya dikurangin tinggalan 5. Udah tinggal 5 bu, masih ketemu Nabi Musa di jalanan. Mat, gue tanya lo, udah dapat berapa rit? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5 kebanyakan. Orang babakan agak sanggup. 5 kebanyakan. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue baik lagi minta kurangin, emang mau kau buka tembok apa? Lah malu gua dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 tinggalan 5. Biarin 5. Gua rawatin, gua bawa pulang. Oh, yang 5 aja nih. Yang 5, Bang, yang 5 nih. Jangankan yang gocap. 5 aja kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke Masjid Al Hidayah udah ketinggalan jamaah, di rumah aja bang kita sholat. Buruan bangun bang, bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepeng-repeng. Nyari tiang buat pegangan. Belum, pikirannya kosong aja kok. Kalau langsung bangun takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudhu, akhirnya cepetan wudhu. Setahu suku vakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mengklong bang. Jangan nyaut. Sekarang udah 5:30 lakinya takbir, baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru, sama ketua MUI di sini, kalau lagi sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua. Sembahyang, gerendengannya gak khusyuk. Ya Allah, maka diuji kok. Lihat habis Isra Mi'raj Rasulullah. Yang beriman makin mantep. Yang setengah-setengah nggak jadi beriman. Yang kafir mikinan kafir. Maka Isra Mi'raj apa? Pertama pesennya, ayo iman biar kuat, biar mantep, akidah biar mantep. Apalagi sekarang ujian iman rada berat. Iman diuji kok. Iman diuji. Apalagi bapak-bapak nih sering diuji. Kapan ujian iman datang buat bapak-bapak? Ntar jam 3.
Wah, setengah 4 boy, angin kencang, hujan gede, gede, bini kutangnya deble. Diuji iman bapak-bapak. Kalau imannya kuat, dilemparin selimut berangkat ke Masjid Al Hidayah. Alhamdulillah, ujian iman di situ, kok apa yang nahan. Isra dan Mi'raj ini apa sih pesannya? Pertama tentang sholat. Apa itu sholat? Diatur, diajarin di majelis taklim sama guru kita. As-sholatu lugatan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orangnya rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet, Bu. Minta nggak ngomong ribet. Ibu coba minta beli cincin mesua. Nggak ngomong lagi. Tahu-tahu nyolek, Bang. Bang. Lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya tuh ntar malam apa neng? Minta kagak ngomong tuh. Orang mau ngomong aja, Bang, beli cincin apa Bang? Ini mah kagak, Bang. Bu, makanya dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarin tata caranya. Sedekap yang bagus, fikih mengajarkan wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap tuh. Naroknya sedekap jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal. Nggak boleh lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya harus rapat. Bener? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Nggak kagak nyecet. Lah kesian lato-latonya. Wah, empuk kagak percaya. Kan ada sesuatu yang ganjel lah. Gil. Diajarin di fikih. Tuh, ibu sholat berdiri, kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Kalau angin dari bawah, seriwing lah. Ada aturan tata caranya. Makanya kita disuruh ngaji, biar tahu sama guru paham ilmunya. Kalau ibadah, sekarang banyak orang masuk masjid, masuk musola, sholat dia macam-macam. Orang ikut-ikutan doang, nggak tahu ilmunya, nggak tahu dasarnya, nggak tahu dalilnya. Masuk masjid, ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada Bang, saya lihat takbir. Wow. Ada yang begitu. Ada yang takbir keder. Jeputar kemari. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini. Kayak orang ampok. Mbok yang kakinya bokangkang lebar, kok kambing bisa lolos dari belakang. Kita di samping dia sholat, kaki kita kelingking, diiles lagi kelingking kita. Biar rapet Pak Ustadz, biar supaya setan gak masuk. Wah, pintar setan melu. Dari kelingking gak masuk, dari selangkangan lolos. Wah. Makanya nggak tahu ilmunya Bang. Yang disuruh rapet tuh dalam sholat jamaah bukannya kaki, tapi pundak kita yang disuruh rapet. Sholat berjamaah, pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kirinya. Pundak kita sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanannya. Rapet. Kenapa? Karena Rasul yang ngajarin. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana sholat Rasulullah berjamaah? Yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah sholat berjamaah rapet bersap-sap
seperti orang yang mau perang, baris cakep rapetnya, begitu. Oh, susu. Susu nih bagus, alhamdulillah. Karena susu baik buat pertumbuhan laki-laki. Bener ibu, bayi laki kan mau bayi perempuan beda. Bayi perempuan nyusunya paling 2 tahun doang. Nah, kalau bayi laki mah beda lah. 50 tahun masih nyusu lah. Empok lihat laki-laki pada metik udah nggak ada giginya. Banyakan nyusu dia. Saya jajalin ya, kali ini ya, bismillahirrahmanirrahim, enak nih, bismillah. Alhamdulillah, manis-manis, memang rada encer aja nih. Wah, ada semutnya ini bang, jangan-jangan boleh ngocakin kali dari kaleng. Biarin dah, nggak apa-apa. Enak obat, enak, susu. Bu, diatur, makanya kita disuruh ngaji begitu biar tahu ilmunya. Ngaji mah nggak ada batas waktunya kok. Benar. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi, itu kan ada minal mahdi ilal lahdi, nyari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, ada aturannya. Ngaji mah nggak ada batas waktunya, biar udah nenek tetap ngaji kita. Ada kewajiban buat ngaji, jangan ngikutin mak lampir. Saya heran ya, ibu-ibu sekarang tuh demen banget datang ke pengajian. Wah, nenek-nenek nggak ngerti ilmunya, suek bener. Udah besok jangan dipilih lagi tuh dia, enak buat kita. Orang ngaji dilarang. Pakai heran orang datang ke pengajian. Justru kita ngaji ilmu, dapat ibadah bener, ada ilmunya, enak ibadah. Biar ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin kok. Orang ilmunya banyak bang, salah naruh diomelin. Mana buktinya? Tadi kori, suaranya enak kori kita, ya baca Qurannya luar biasa, kiroatnya bagus, boleh. Kenapa? Karena ilmunya ada. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Kenapa? Ilmunya punya. Boleh kori baca begitu. Tapi ada tapinya. Ketika jadi imam sholat, nggak boleh kori bacanya kayak tadi. Yang tentang kori internasional, sholat jadi imam. Wah, maghrib baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, lamaan mam lo. Prosodan, bener bu. Itu orang punya ilmu salah naro, diomelin. Biar kori internasional banget lagi jadi imam sholat, bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuh, begitu. Ilmu salah naro, diomelin. Apalagi yang gak ada ilmu. Makanya pentingnya kita ngaji begitu, tahu ilmu. Nih kumpul begini kita ngaji, dosa kita kan dirontokin. Kok dosa kita diusap. Benar dihapus, ditipek, digembeng. Laraba dada kita pas kebanyakan dosa sama ibadah. Benar kok. Yang nggak sengaja, yang sengaja, yang kecil-kecil dirontok gitu. Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa sama laki, wah masa berkabur. Berangkat ngaji laki diperintah, enak banget mulutnya. Gue ngaji dulu bang ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Teriak dia kali. Nggak sadar bikin dosa. Laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh nyet jam. Empok aja yang melek nyet jam, makanya nyuruh laki. Mau lagi merem disuruh nyet jam. Bangun bang, ntar rezeki lu patok ayam. Jual, emang ayam gue yang ngempanin. Tuh, laki bangkit begitu po. Kerja lu tidur mulu bang, lu bagus tidur aja kerja. Ibu, kita dosa-dosa yang kecil dirontogin, diusap, alhamdulillah. Tuh kita ngaji biar tahu ilmunya. Emak-emak di mana-mana pengajian paling banyak kalah bapak-bapak. Saya salut sama emak, jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Speaker dihidupin, mic dicolok.
Panggilin atu-atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu jangan lupa ya, ini hari pengajian. Rodia, Romela, Saro, ngaji roh lu. Mina, Marhama, Kokom, ngaji. Dipanggilin atu-atu. Tuh hebatnya emak-emak. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan nungguin tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mama selawatannya adinul lana wal aqulana wal adlu lana wal kullu lana dinul. Assalamualaikum. Salam. Udah nyampe Ji, duduk sama pojokannya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Po Haji gelar ambal kok betul saja di situ. Wal adlu lah. Berhenti dia selawatan temennya nyampe. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat perang itu bang, yel-yel tentara. Bacanya nggak begitu. Adinu lana wal haqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adinu lana, semangat jadinya. Lebih dari Indonesia lain. Adinu lana wal haqu lana. Nenek dibawa kipas angin kleker. Kita melembek-lembek jadinya. Nggak semangat. Lah di Arab lain bang, kalau di Arab tuh talbiyah aja tuh. Kalau habis pada mikot mau umroh ngambil mikot lah, baca kenceng dia orang sono mah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Begitu semangat maka ibadahnya. Lebih dari Indonesia lain. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Maafin gue Ji, aku ngobrol. Doain gue di sono ya, lu jangan berdoa. Dia nangis semua. Tuh makanya emak-emak selawatannya getol, ngajinya getol. Makanya orang ngaji nggak ada ruginya bang, dosa diusap. Alhamdulillah. Yang kedua, kumpul kita begini pahalanya luar biasa. Jangan kecil hati kita kok. Pahala nih kalau kelihatan nggak muat tempat. Wow, pahalanya Pak Ustadz saya nggak bisa apa-apa ini ngaji. Lah datang. Ikutin aja Bu. Mau bisa kayak kagak guru kita ikutin. Ustadz aja Bu kitab, ngikut Bu kitab kok. Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Ustadz aja kebet, lah kebet. Ustadz aja tutup kok. Mana Ustadz aja udah tutup kita kebet aja. Temen nyolek cing, halaman berapa itu? Boleh kebet doang begini. Enggak ngapa-ngapa begitu doang. Mau bisa kayak kagak kayak datang aja dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000. Terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia ya lama nih ukurannya. Lama aja kan kalau imamin. Lu ngapa tabrok tangan gua? Gua masih contoh doang. Nah imam kalau yang cepet favorit terawih. Gua yang pakai usul lah, gua demen ini nih. Kalau imam cepet dia, merasa cepat gua udah mau pakai usul lagi dan Allah bener boleh. Nggak boleh. Nenek di belakang mau nyongsel juga ini. Mau kekenyangan, membayar terawih, bukan cepet banget. Jangan kebangetan cepet, jangan kebangetan lama. Ya Pok, kalau jadi supir niat penumpang. Penumpang kan macam-macam, ada orang bunting, nenek-nenek, ada anak orok. Membayar terawih, bila imamnya aki-aki, udah ompong-ompos, satu-satu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda di belakang kapan kelarnya? Terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok semua di sini. Bagada gantinya lagi, hati-hati ditancap 3 hari sakit. Berdiri pengurus masjid, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, malam ini terawih disilakan kepada para jamaah. Tapi dorong-dorongan. Lu aja lu bah. Nih imam kalau kita sakit, lu tuh lu bilang aja dari gua, lu aja lu. Udah RT, ya gua, jangan gua pak. No RW kali bisa, ya gua nggak apa lah ya, jangan. Anak muda berunding aja dua-duaan kok di belakang. Mulai berunding aja, lu bisa jadi imam. Bener aku sih bisa nih. Men gua kagak berani.
Lu, nah gue berani sebenarnya, cuman kagak bisa. Nah ini bagaimana urusan ini? Udah sekarang begini begitu urusnya, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang ya. Ntar kalau lu salah, gue benerin nih. Oke, janji, deal, salaman. Yang berani poek-poek dia banget kok. Baca Fatihah lancar banget, baca kuliah keder. Lah suruh Al-Kafirun hati-hati itu. Doang. Baca itu jangan sampai kita lewat. Itu ayatnya kembar. Banyak kan bisa pergi nggak bisa pulang. Berarti tikungannya banyak. Mulai ayo Al-Kafirun la abudu ma ta'budun wala antum ma'budun ma a'bud wala nabidu ma batum wala antum ma'budun ma a'bud wala nabidu ma batum wala antum ma'budun ma a'bud wala nabidu ma batum wala antum ma'budun ma a'bud. Temennya yang bisa negor lakum baru ingat lakum dinukum waladolin grogi. Nenek di belakang amin. Temennya nyolek tadi gue udah amin lagi. Ini masya Allah pahalanya gede banget ngaji kok, nggak ada ruginya. Duduknya doang kita ke majelis taklim, mau bobol peke kagak ke, mau kitab ke kagak ke, mau ngaji jiping, ngaji kuping, jider ngaji sambil nyender, jiler. Datang dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita nengokin 1000 orang sakit? Wah, nggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo kok bawa nengokin orang sakit nih. Nengokin datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Orang lagi diinfus dicolek. Emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diinfus begini, yang sakit nyaut. Enggak, gua rasa-rasa. Nggak, kok begitu lu diinfus? Bisa lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ini Bu, pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena biar tahu ilmunya, ibadah ada ilmunya enak. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang kok. Nih saya ngomong begini nih Bang, yang ujung sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau pakai speaker, lecet gorokan. Nah, saya kan ngecek dulu tadi, makanya di mana-mana tablik akbar saya cek dulu. Pernah belum lama di Cikunir tuh saya ngecek sound di lapangan, cek sound bapak ibu yang di pojok sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Dia orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Nah kita nanya benar-benar Bang. Bapak di pojok sana kedengeran nggak? Halo, cek lo, kedengeran? Iya, lah iya. Berarti kan dia kedengeran. Mulai nyaut. Bu, ini ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Kapan? Engkong saya cerita tahun 50-60 berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Pergi haji zaman itu 6 bulan ke Mekah. Kenapa? Naik kapal laut doang 6 bulan. 6 bulan kok, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Nah, tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Ada ilmunya nggak kaku, hidup enak, gampang jadinya. Seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya, hidup enak. Makanya saya kalau punya teman serius-serius, saya nggak temenin serius buat enggak kok. Ada temennya serius banget kemana-mana buat tas gue, mulut gue udang-udang gede. Buat bonus. Ada cewek lewat nunduk begini, wah, kok ada gue nggak temenin belajar obat serius lo hidup. Saya nggak biasa aja, nggak fanatik, jangan. Kenapa? Karena seni hidup jadi indah. Ada seninya nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak, bener. Seni tilawah, kori baca. Kori yang baca Zayyidul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang indah, yang bagus. Masya Allah, baca Quran dengerin enak, ada seninya. Baca sholawat pakai seni hadro. Ini anak-anak hadro. Coba baca sholawat, kencang luang, agak ada lagunya. Kurang enak. Suratullah, Sanatullah, Anatoha, Rasulillah, kurang enak kok.
Tapi kalau pakai seni kan hadroh diiringin. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Indah dengernya. Apalagi ini anak-anak hadroh. Jangan macam-macam anak hadroh bang. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, luar biasa hadir Rasulullah di tengah-tengah kita yang megang batu tamu kencang banget, ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug. La ilaha illallah. Makanya anak hadroh nih hebat-hebat kok. Makanya kalau anak empok perawan didemenin mana hadroh kasih. Oke bro. Pokoknya anak empok aman terjaga dah. Ada yang nyolek digampar langsung sama pacarnya. Wah, anak hadroh tahu sendiri kapalan semua. Kenapa? Sholawat dibacain dengan diiringi dengan seni hadroh enak. Ada di Masjid Al Hidayah nih, cakep kita, musik kita keren. Coba ada kagak ada lagunya, kaget orang. Berapa? Kalau pakai lagu enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, luar biasa, enak dengerinnya. Cuman jangan salah lagu. Lagu dangdut jangan. Ada bocah kampung saya preman baru insaf, lo azan maghrib pakai lagu dangdut. Malah kencang banget kedengeran semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Nih, Masya Allah, seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya, terarah hidupnya. Kenapa? Karena agama aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Agama kita Islam, ada aturannya. Mana? Rukun Islam, rukun iman, diajarin tuh. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, ada dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik Pak Ustadz. Nah, tuh bocah naik ngapa? Bebek tong, bebek jatuh sama-sama. Ya turun sayang, ya. Nah iya. Jadi orang kagak nyatin gua, jadi nyatin lo ya sini. Jadi yang tanya ya, tok. Nggak ngapa-ngapa ya. Namanya bocah yang nggak ngapa-ngapa. Dimaklum karena emang bocah itu kan bukan orang. Dimaklum aja. Bener kok, kenapa bocah bukan orang? Mana saya nelfon panitia, Ustaz acara udah mulai itu. Belum Pak Ustaz, orang tuh banyak. Belum nih baru bocah doang. Tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Salah ini tuh dia. Bu. Nih. Baru tawa. Bu. Ya Allah, luar biasa. Agama Islam, agama universal, ngatur apapun. Lihat kok ajarannya ketika ciptaan di rumah dah. Sering kita lupain. Islam ngajarin detail, luar biasa. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, kalau ke kamar mandi keluar kaki kanan, masuk rumah masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, ya Pak. Mau berangkat pulang keluar kaki kanan, berangkat lagi, ada doanya. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada, diatur dalam Islam. Tidur sama istri ada doanya, cuman jarang keburu kebaca. Sebenarnya ada doanya semua. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Diajarin adab akhlak makan. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin. Jangan gede-gede kalau lagi makan bareng. Tuh. Ini lagi makan bareng teman, kita lihat mukanya lah. Orang kesinggung kok. Matinya ngomong, lapar banget gua kayaknya nih. Tuh ada aturannya. Yang kedua, makan bareng begitu adabnya, suapan kecilin. Yang kedua, lagi makan itu jangan liatin muka teman kita, jangan. Yang ketiga, adabnya kalau memang jatah kita di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor.
ada adabnya, diajarin. Mau tidur, bangun tidur, ada adabnya. Bener Pok? Diajarin semua. Lagi kumpul bareng sama temen, kita ngeriung rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol, denger suara kentut. Islam ngajarin, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ adabnya, nggak nemu agama lain Pok ngajarin sampai ke kentut. Makanya lagi kumpul bareng nih, dengar suara kentut, diem, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang kita ribut, sampai kentut lu ya? Lah enak aja, lu kali nyalain gua. Tuh, sampai kentut dibahas. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Nggak nemu. Agama lain cari dah, nggak ada ngajarin ke bab-bab kentut. Di Islam doang, kentut ada 4 jenis. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Menang suara doang, gue doang. Ada kok yang model begitu. Yang kedua suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Tuh, yang ketiga jenis kentut keluarnya kepaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiup. Nah, ada yang model begitu. Sering tuh kita ngalamin. Yang keempat para kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya juga luar biasa. Bisa bau Pak Ustadz? Bisa, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu kok yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Nih ilmu diajarin lagi. Hukum Islam gampang. Jangan digampang-gampangin, bener? Hukum Islam tuh gampang Bang, jangan digampang-gampangin. Mana contohnya? Ayo kita ngaji fikih bentaran. Kok air kencing najis gak? Di mana-mana fikih menyatakan air kencing najis. Air sperma najis nggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma kita diwajibin mandi hadas besar, padahal sperma enggak najis? Kenapa setiap kita kencing enggak diwajibin mandi hadas besar? Kenapa? Padahal kan air kencing najis. Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main tuh, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Pok, nih umpama nih setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita kencing sehari semalam 10 kali. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampun pilek meriang agak ayo? Wah, meriang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma tidak tiap hari, tidak tiap waktu, enggak tiap saat. Nganten baru seminggu 3 kali nggak ngapa-ngapa. Ibu 4 kali nggak ngapa-ngapa. Memang kagak capek begitu sih dia. Konsentrasi kita harus full, tenaga harus kuat. Mata merem-meri, kaki pada kiting. Semua terkuras, saraf-saraf jadi lemes. Disiram pakai air, lah seger lagi. Bener Pok? Jangan kita blam-blam. Ya Pok, kerja nih abang, kerja pagi jam 6 berangkat, pulang lagi jam 5, capek, lelah, gerak, disiram pakai air mandi, seger nggak? Apalagi habis. Ya Allah, hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Bener Pok? Empok nih, waktu Ramadan tahun kemarin, empok head halangan, mens, berarti nggak puasa, nggak sholat. Bener? Bener? Tuh. Kenapa selesai Ramadan kita disuruh mengkodok puasa doang, ganti puasa yang kita tinggal, tapi tidak mengganti sholat yang kita tinggalkan. Padahal kewajiban sholat lebih tinggi daripada puasa. Bener kan? Kalau kita diwajibkan mengkodok sholat juga ribet Pok. Umpama empok halangan 7 hari, ya kan? Berarti ninggalin sholat
sehari 5 kali 7, 35 waktu kita tinggalin. Kenapa yang suruh kodok? Puasa doang. Karena puasa cuma 7 hari yang kita tinggal. Itu pun kita bayarnya selesai Ramadan, dicicil 1, 2, nggak ngapa-ngapa. Sampai kapan batasnya? Sampai sebelum datang lagi Ramadan. Tuh, kalau disuruh bayar kodok sholat juga ribet kok. Kalau jagain darah kayak aja ribet, tampal solo tampal kemari. Bener? Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya yang ibadah punya hutang nih dikit lagi puasa, bayar. Hukum Islam digampang, jangan digampang-gampangin, tapi Allah kasih mudah buat kita, alhamdulillah. Nih makanya pentingnya kita ngaji biar tahu ilmunya. Nih Isra Mi'raj kan pelajaran buat kita, iman biar mantap. Yang kedua apa? Ayo kita siapkan diri kita, masjid cakep gede nih, sholat jamaah luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di masjid nih. Bu, saya tahu, saya sering lewat sini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa bang, antepin orang baru doyan. Jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, lebih aja kabur. Biarin orang baru sholat, lambat-lambat dikit nggak masalah, orang baru belajar. Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandarin pelan-pelan. Nggak sekaligus Rasulullah ngajarin dakwanya juga basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin, yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Bener? Makanya kita pentingnya sembahyang nih diajarin di sini kita. Apa itu sholat? Dapat kita pelajaran kita ambil dalam sholat, begitu banyak pelajarannya. Apa pelajarannya? Pertama, sholat ngajarin kita hidup disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur ini jam 9 pagi. PA. Belum waktunya. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustadz, saya tambahin 2 ya, biar tambah 6 jadi pahala banyak saya. PA-an lagi. Diatur, kenapa? Disiplin waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah udah kasih sholat itu batas, ada waktu-waktu yang ditentukan. Kenapa? Supaya disiplin waktu. Waktu itu kok Masya Allah. Nih kita hidup kan dibatasin waktu. Bener? Lagi jalanin waktu dibatasin sama waktu, maka Allah sumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Hebatnya waktu di situ, makanya kita jangan sampai waktu yang Allah kasih kita sia-siakan. Nih semuanya kita lagi dibatasin waktu, lagi jalanin waktu. Waktu kita nggak lama di Indonesia, di dunia nggak lama kok. Di kampung babakan waktu kita emang udah dibatasin. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita nggak tahu. Bahkan Rasulullah bilang, jatah umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70, segitu doang. Kalau 50 sekarang umur kita, berarti apa? Ya tinggalan dikit lagi. Kalau 70 berarti 20 tahun lagi. Kalau ngikutin Nabi 63, ngikut Nabi tuh contoh 63 doang. Kalau sekarang udah 62 tahun 11 bulan. Bah, harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, mbak terus. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Nih kita lagi dibatasin waktu, makanya kita lagi ngumpulin amal soleh buat apa? Buat jalanin waktu. Nih waktu, nih kita kok napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang ternyata kok. Yang deket dengan kita bang cuma kematian. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, lu jangan sombong jadi orang neng, tong, jangan dah. Manusia mau umurnya cuma 7, kok 7 kok? Iyalah 7, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, bener juga Kiaki. Manusia berarti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati kok, apalagi anti air. Ada orang anti air bang, yang nggak pernah kena air wudhu, anti air. Mati tetap kok, manusia emang gak ada super, yang super memik.
Jangan sok kita manusia nggak ada yang jago mah ayam. Makanya jangan belaku kita nih semuanya. Emang gak bakalan mati lah. Jangan ngerasa muda, Pak Ustaz, saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Gadangnya seger, engkau nggak seger banget nih. Cucunya duluan berangkat, ya Allah. Ada yang pengen banget minta mati, kagak mati-mati. Padahal udah jadi kembang balai. Di balai aja, makan disuapin, cebok-cebokin. Pengen banget mati tuh, enggak mati-mati. Kan yang kasihan anak yang repot ngurusin. Asal pagi-pagi dikeluarin dari kamar, dijemur depan rumah. Jam 8, setengah 8 diangkat lagi masukin. Besok begitu lagi dijemur lagi. Setengah 9 masukin lagi. Sampai lupa ngangkat pernah anaknya. Buah-buahnya dikeluarin doang, dijemur di atas balai. Gua lupa ngangkat kok. Kaget bu, lah angus dah bapak kita, angus. Ada yang pengen mati, nggak mati-mati. Jangan kita ngerasa muda. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah, Dila. Mati sampai sekarang. Loh, jangan sombong. Aldaris masuk Mayu, Kopi Mercuri, masih berperawan. Mubazir tuh orang. Perawan mati. Wah, jadi malaikat gue tanggapin ini dari kuburan dah. Ya Allah. Haji Mas Said kenal kok. Lakinya Angelina Sonda. 40 tahun gantung, nah jantung mati. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 juga, jantung mati juga. 40, Masya Allah. Ade Namnung, artis badan gede gemuk tuh 38, pemain Tawa Sutra, pelawak. Temennya nyusul Budi Anduk 40 tahun. Ya Allah, kena jantung juga Budi Anduk yang rambutnya keriting. Nyusul lagi temennya tuh yang namanya Olga Saputra, mudaan lagi 32 Olga kok. Habis Olga Jupe, Julia Perez 37, Jupe umurnya 37, mati juga. Ya Allah. Asraf, pernah Asraf? Lakinya BCL 40, ganteng keren, mana jantung juga kok. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya. Saya keduluan masih Ariel, suwe banget. Pada muda. Maka kita semua pasti bakal pulang, bener kok. Nih kita lagi ngumpulin poin, nih semuanya kita bakal pulang. Makanya orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmat. Nah itu batuk. Ada air hangat apanya? Ya, ilang masuk lembing ini mulut. Ini mana kagak ada sedotannya, gelasnya kayak ini. Mana belum dibukain lagi, ada tegang banget. Yang panitia membuka diri gelas kagak ada, sedotan kagak ada. Ya elah yang biasanya kita kokop dah. Ya elah yang pit, minumnya pit. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya air bening. Enak nih minum, kagak kencing, kagak berwarna minum ini. Ada, oh apa? Mau madu, madu bang tilai. Obat kuat. Ini obat kuat nggak ada efek sampingnya nih. Efeknya pasti ke depan. Nggak ke samping lagi. Bu, nih kita nanti bakal pulang semua. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmat. Oh, kemana gua pulang? Bentar dulu, oh kencing kali. Ini yang kerja tiris dulu dah. Bu, ngomongin pulang sebenarnya enak bang. Orang pulang, bener kan? Allah bahasanya luar biasa indah. Telah pulang ke rahmatullah, kembali berarti pulang. Ngomongin pulang enak bang Lurah. Kapan? Dulu nih zaman kita sekolah SD bang, ada guru galak banget gurunya. Pelajarannya kita kagak demen pas sekolah. Anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Loh, girang banget kita. Lompat dari atas meja.